Pemirsa tidak punya telepon genggam untuk belajar online, 3 pelajar SMA di Kalimantan Timur nekat merampok toko emas. Polisi masih memburu 3 pelaku yang melarikan diri. Aksi 3 siswa SMA yang nekat merampok sebuah toko emas di Pasar Tangga Arung Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 4 orang membekali diri dengan senjata tajam dan senjata api. Namun aksi mereka digagalkan pemilik toko. 1 pelaku berhasil ditangkap warga, sementara 3 pelaku lainnya melarikan diri. Berkat keterangan 1 pelaku yang tertangkap terlebih dahulu, polisi kemudian berhasil menangkap 2 pelaku lainnya. Namun 1 pelaku yang juga pedagang emas dan otak dari perampokan kembali berhasil kabur saat akan ditangkap. Pelaku kini masih dikejar polisi. Motif yang dilakukan sementara dari hasil pemeriksaan ketiga orang ini ada permasalahan sebelumnya, karena 1 pelaku yang belum tertangkap ini pernah cekcok mulut dengan pemilik toko emas yang dirampok ini. Artinya sesama pedagang emas, Pak, ya? Ya, sama-sama pedagang emas. Namun demikian kita masih akan dalami motifnya. Ketiga pelajar SMA ini dijadikan 50 juta rupiah oleh otak perampokan. Ketiga pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Fairuz Abadi, iNews melaporkan. Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang anak berusia 12 tahun berjualan cilok untuk bisa belajar online. Upah dari jualan cilok digunakan untuk membeli paket internet. Anak kedua dari pasangan Iskandar dan Widan Ningsih ini berkeliling Solo menjajakan cilok setiap harinya. Jualan cilok ini sudah dilakukan Darwin hampir 9 bulan. Seusai kegiatan sekolah, Darwin menyusul ibunya yang berjualan cilok di depan sebuah minimarket di Desa Cemani. Darwin berjualan cilok atas kemauannya sendiri untuk membantu kedua orang tuanya. Dari keuntungan berjualan, Darwin kemudian mendapatkan upah sekitar 15 hingga 20 ribu rupiah. Uang ini kemudian dikumpulkan untuk membeli paket internet agar bisa sekolah online. Maunya anak sendiri ya, Bu? Maunya anak sendiri, keliling di ini Baron Sampriadi gitu. Untung bisa naik harganya. Saya kan juga takut kalau nggak bisa naik. Ternyata sampai rumah bisa, nggak apa-apa selamat. Dan untuk informasi lebih lanjut, kami sudah bersama Darwin melalui sambungan Skype. Halo, selamat siang Darwin. Iya. Gimana kabarnya Darwin? Baik. Baik. Oke, Darwin ini kenapa kamu berniat untuk berjualan cilok? Apa keinginan sendiri atau disuruh orang tua? Keinginan sendiri. Sejak kapan Darwin ini jualan cilok? Udah hampir 9 bulan. Kemana saja kamu jualan cilok setiap harinya? Keliling di seluruh hari. Begitu. Setiap hari atau kamu cuma hari biasa aja, Sabtu Minggu libur gitu? Setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Jualan sendiri atau ditemani ayah sama ibu Darwin? Jualan sendiri. Berani Darwin jualan sendiri? Berani. Berani ya? Sehari berapa Darwin bisa menjual? Keuntungannya? Ya, sehari bisa dapat 100 ribu? Iya. Memang satu porsi cilok Darwin dijual harga berapa? 500. Satu pentol cilok tuh 500 rupiah? Iya. Oh gitu. Siapa yang membuat ciloknya Darwin ini? Ibu atau setoran? Setoran. Oh setoran. Nah, iya. Dari hasil kamu menjual cilok ini, kamu tabung atau kamu gunakan untuk keperluan lain? Buat keperluan lain dan tabung. Ditabung. Oh ditabung. Iya. Darwin kan saat ini kan sekolah online. Nah ini kamu sisihkan berapa per minggu untuk beli kuota internet? Disisihkan biasa 7.000. 7.000 per minggu untuk beli kuota? Iya. Memang dalam seminggu itu kira-kira berapa kuota gigabyte yang Darwin butuhkan? Biasa 3 giga. 3. 3. Enggak, iya.
Oke, yang memberikan Darwin modal jualan ini siapa? Darwin ayah ibu atau dari hasil tabungan Darwin itu sendiri? Hasil tabungan aku sendiri. Ada kesulitan nggak Darwin selama berjualan cilok ini? Nggak ada. Nggak ada? Ya. Baik. Kalau untuk kesulitan Darwin mungkin selama belajar online ini apa? Membagi waktu sama jualan ciloknya susah nggak? Ya lumayan susah. Lumayan susah ya. Darwin kelas berapa kalau boleh tahu? Ini naik kelas 1 SMP. Gimana, ada bedanya nggak sih Darwin belajar di sekolah sama Darwin belajar di rumah seperti online ini? Ya bedanya belum tahu gitu. Kamu keliling dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 1 sampai jam 4. Dari jam 1 siang sampai jam 4 sore? Iya. Terus belajarnya jam berapa nih kalau boleh tahu? Pagi jam 8. Pagi jam 8, jadi belajar dulu, habis itu berjualan cilok ya? Iya. Tanggapan orang tua Darwin gimana? Pernah dilarang nggak jualan cilok? Pernah. Gimana ngelarangnya Darwin? Karena aku sekolah nggak boleh jualan. Aku nekat. Kenapa nekat? Ya, bantu-bantu buat makan adik sama kakak. Pernah nggak ketika Darwin ini jualan cilok itu ada yang mengganggu seperti itu? Ada. Diganggu seperti apa biasanya Darwin? Biasanya Dimintain uang atau gimana? Dihapus. Dibohongin. Dibohongin sama pembeli ya berarti ya? Iya. Oke, dibohonginnya seperti apa? Mungkin membeli tidak membayar atau bagaimana? Ya membeli, terus ya membelinya 10.000. Terus ya minta 40.000 tak kasih. Aku lupa gitu. Terus tak kasih. Jadi kembalian uangnya ya? Ya. Begitu. Nah, selama ini kan lagi ada COVID-19, apa harapan Darwin ke depannya? Ya mau belajar terus biar sukses. Jadi rindu kembali belajar di sekolah ya? Iya. Iya. Baik. Tetap semangat ya Darwin berjualan cilok, tetap hati-hati juga dan jangan lupa untuk membagi waktu dengan belajar. Terima kasih ya Darwin sudah bergabung bersama kami di Anju Siang. Ya, sama-sama. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah pelajar di Cilacap, Jawa Tengah ini kesulitan belajar online karena tidak memiliki fasilitas internet. Tidak sedikit pelajar yang menumpang layanan internet di perkantoran untuk bisa tetap belajar. Pukul 6 pagi, para pelajar ini sudah tiba di kantor imigrasi Cilacap. Mereka datang bukan untuk membuat paspor, tapi untuk belajar online karena tak punya kuota internet. Sistem pembelajaran jarak jauh memberatkan pelajar yang tidak memiliki fasilitas belajar online. Para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan ini terpaksa menumpang di kantor imigrasi. Kalau habis gitu, kalau lagi nggak ada uangnya kan bingung, belajarnya juga harus mundur dulu kan. Terus kalau kayak gini kan kita setiap pagi tinggal kesini terus diselesaikan tugasnya, habis itu udah pulang. Itu di sini dikasih waktu enggak apa bebas? Enggak, bebas, terserah sampai jam berapa aja. Tapi kami biasanya sampai jam 12 itu udah selesai belajar. Dua ruang yang digunakan untuk belajar online ini biasanya digunakan sebagai ruang tunggu warga yang akan membuat paspor. Layanan internet gratis kantor imigrasi ini membantu pelajar mengerjakan tugas secara online sebelum kembali ke rumah. Kalau emang nanti lebih banyak awak di gedung kantor kita pergunakan kalau memang masyarakat, anak-anak sekolah yang memerlukan belajar secara daring yang tidak terfasilitasi dengan kemampuan dari segi materi yang kita siapkan. Ini dari negara, kita kembalikan lagi kepada masyarakat yang memerlukan. Sudah lebih dari 5 bulan siswa belajar online dengan segala keterbatasan. Belum ada keputusan kapan siswa akan kembali belajar di sekolah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, sejumlah sekolah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah memulai kegiatan belajar tatap muka. Kegiatan belajar tatap muka dilakukan di sekolah yang masuk zona hijau, sementara sisanya masih menjalankan kegiatan belajar jarak jauh secara online. Inilah suasana di SD Negeri Denasri, Wetan 02, Kecamatan Batang Kota. Setelah cukup lama menjalani kegiatan belajar jarak jauh, kini siswa sudah mulai menjalani kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Kegiatan belajar mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Setiap siswa harus mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat belajar. Di ruangan kelas, tempat duduk siswa juga diatur dan diberi jarak. Siswa juga dilarang bersalaman. Jam belajar juga disesuaikan dengan tatap muka hanya 3 hari selama sepekan. Kebijakan ini disambut antusias para pelajar yang sudah rindu suasana bersekolah. Senang karena ketemu teman-teman sama kangen itu tugas sekolah. Oh, tugas sekolah. Pengennya seperti apa nanti ini? Apa seperti ini masuk sekolah terus atau kayak kemarin libur lagi atau gimana? Masuk sekolah terus. Kenapa itu? Soalnya kangen pelajaran banyak. Langkah sekolah menggelar kegiatan belajar tatap muka di tengah pandemi ini cukup berani, mengingat ancaman COVID-19 masih membayangi dan belum diketahui kapan akan berakhir. Terlebih Kabupaten Batang masih belum bisa dikatakan bebas dari COVID-19. Dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang, tercatat 8 kecamatan tergolong zona merah karena masih ada laporan kasus positif COVID-19. Sementara 7 kecamatan sisanya tergolong zona aman. Butuh jaminan dan keseriusan untuk memastikan para siswa belajar dengan aman di sekolah lewat kegiatan tatap muka, karena anak-anak masih tergolong rentan penularan virus corona. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya sudah bersama kami Ibu Esti Yuni Pratiwi, Kepala SD Negeri Denasri, Wetan 02. Selamat siang Ibu Esti. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Esti, ini sudah dimulai kegiatan belajar tatap muka. Saya lihat adik-adik sudah duduk rapi di belakang. Nah, ini pertimbangan terbesarnya apa, Bu, memulai belajar secara tatap muka? Iya, Mbak. Ini kan kami menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa di sekolah kami, khususnya di Denasri Wetan 2, Kabupaten Batang, itu mulai tanggal 3 Agustus 2010 sudah mulai tatap muka, tapi secara bergilir. Tidak semua, Mbak. Saya bagi 2 kelompok. Satu sesi berapa siswa, Bu, setiap kelas? Ya, tergantung dari jumlah siswa. Kalau murid saya ada yang satu kelas 20, berarti setiap satu sesi 10 siswa. Kalau yang muridnya 24, berarti 12 siswa. Setiap hari berapa jam mereka belajar di dalam kelas? Untuk anak yang kelas rendah itu 1 jam pelajaran kan 25 menit. Berarti paling tidak hanya cuma 2 jam. Nanti sampai jam 9 harus sudah dipulangkan. Sedangkan untuk yang kelas tinggi, kelas 5-6, itu setiap 1 jam pelajarannya kan 30 menit. Berarti nanti pulangnya maksimal itu jam 11. Itu. Baik. Saat ini kan penyebaran COVID-19 memang masih belum bisa diredam secara maksimal. Nah, ini bagaimana antisipasi pihak sekolah agar tidak menjadi klaster baru nanti di sekolah tersebut, Bu? Iya, kami juga ini pada sebelum masuk pembelajaran ini kan kami sudah mensosialisasikan pada orang tua murid semua dari anak-anak di sini. Nah, tetap kami melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu kami siapkan dari pagi itu sudah ada untuk mengukur suhu anak pakai termometer, kemudian dilanjutkan dengan cuci tangan, kemudian juga nanti di kelas itu anak-anak sudah kami kondisikan tempat duduknya untuk jaga jarak. Seperti itu, dan anak-anak tetap tidak boleh berkumpul atau bersalaman. Jadi kami selaku guru itu sudah mengkondisikan sebelumnya, sudah kami sosialisasikan dulu gitu, Mbak. Baik, ya, itu kalau dalam proses belajar di dalam kelas. Nah, kalau istirahat ini biasanya anak-anak kan main bersama seperti itu. Bagaimana untuk menghindari adanya kerumunan anak-anak, Bu, saat istirahat? Ini kan, Mbak, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang sudah ada surat edaran
bahwa dalam tatap muka ini untuk perdana ini tidak ada istirahat di luar, Mbak. Jadi waktu anak mau masuk di pintu gerbang itu orang tua tidak boleh masuk halaman, kemudian anak sudah dengan bimbingan guru itu sudah di kelas, kemudian istirahatnya itu hanya di dalam kelas. Anak-anak kami suruh untuk bawa bekal minum maupun jajan dari rumah, dan nanti guru memberi waktu 10 atau 15 menit lah maksimal untuk minum, makan bersama, dan untuk relaksasi agar anak-anak tidak jenuh, tidak keluar kelas. Jadi tetap ada di dalam kelas, Mbak. Baik. Nah, ini untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan dari siswa sendiri, apakah rutin dilakukan pemeriksaan tes kesehatan seperti rapid untuk siswanya, Bu? Iya, Mbak. Kebetulan kami kan kerjasama dengan Puskesmas Batang, itu kan kami rutin. Jadi memang sebelum ada COVID saja kami sudah membiasakan anak untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan cuci tangan pakai sabun. Apalagi seperti ini ya, kami benar-benar harus ekstra untuk memperhatikan anak-anak, Mbak, gitu. Untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, nggak boleh main ke sana kemari, pokoknya demi kesehatan kita. Dan kebetulan kan anak-anak di sini juga sudah kangen di sekolah, sehingga waktu untuk masuk sekolah ini ya apa yang kami anjurkan ya tetap melaksanakan, dan orang tua, Pak Kepala Desa itu sangat sekali mendukung demi keamanan, kesehatan anak-anak, Mbak. Gitu. Baik, terima kasih Bu Esti atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali, Bu. Terima kasih. Pemirsa, proses belajar mengajar tatap muka juga mulai digelar di sejumlah sekolah di Bekasi. Meski belum ada aturan dari Pemprov Jawa Barat, pihak sekolah berdalih yang digelar adalah kegiatan simulasi. Dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, sejumlah murid Sekolah Dasar Negeri Pekayon Jaya 6 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, antre masuk di depan gerbang sekolah. Siswa yang hadir dan mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga 28 Agustus mendatang harus dengan izin orang tua. Sementara yang tidak mendapat izin diperbolehkan tetap belajar secara daring. Meski bersifat simulasi, kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti biasa dengan pemaparan materi dari guru. Namun, dengan jumlah siswa dibatasi maksimal 15 orang. Ajuan kami adalah dari Bupati Wali Kota yang sudah tanda tangani tanggal 25 hari Senin kemarin adalah Wali Kota, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Dewan Pendidikan, MUI-nya sendiri. Bu, ini kan Kota Bekasi belum masuk zona hijau, Bu, ya. Mungkin apa enggak berbenturan dengan SKB 4 Menteri itu, Bu, dengan menerapkan ini, Bu? Oke, jadi sebetulnya seperti ini, Kota Bekasi itu sekarang kenapa disiapkan role model, artinya nanti membuat pembiasaan atau mengubah perilaku satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan untuk nanti di saat zona hijau kami September insya Allah sudah siap. Selain SD Negeri Pekayon Jaya 6, sejumlah sekolah lain juga memulai pelajaran tatap muka, di antaranya SMP Negeri 2 Bekasi, Sekolah Victory Plus, serta SD Cempaka Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 700 guru SMP di Surabaya, Jawa Timur menjalani rapid test sebagai persiapan dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemerintah Kota Surabaya juga menyiapkan simulasi belajar di 21 sekolah. Guru dari 21 sekolah SMP negeri dan swasta di Surabaya, Jawa Timur antre menunggu giliran untuk rapid dan swab test di Gelora Pancasila. Rapid dan swab test ini sebagai persiapan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Rapid dan swab test diikuti 748 guru yang akan bersiap untuk mengajar tatap muka di sekolah. Belum diketahui kapan siswa akan kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasa. Hasilnya sudah keluar, alhamdulillah non reaktif. Ini sebagai persiapan untuk nanti belajar mengajar tatap muka gitu, Bu? Mungkin seperti itu, mungkin juga untuk mengecek pegawai dinasnya ini bagaimana keadaannya. Kan rutin dilakukan untuk rapid test. Selain rapid dan swab test, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga akan melakukan simulasi belajar tatap muka.
Proyek percontohan di 21 sekolah SMP negeri dan swasta di 5 wilayah di Surabaya. Ya, yang rencananya itu, 21 SMP. Iya, yang rencananya akan di pilot project ya, tatap muka ya. Itu semua negeri ya Pak? Kenapa? Oh enggak, ada separuh ya, separuh dari 5 wilayah di Kota Surabaya. Tahun ajaran baru sudah dimulai sejak awal Juli lalu. Siswa masih menjalani pembelajaran jarak jauh karena kondisi Surabaya yang masih masif penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hadi Tambayong, iNews melaporkan.